A few moments later. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sundari Apriliani dari PGSD Universitas Riau. Hari ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan, yang mana lebih spesifiknya yaitu tentang ekosistem. Nah, hari ini saya akan membahas tentang ekosistem, yaitu perkebunan jambu biji merah. Nah, teman-teman semua sudah tahu kan apa itu lingkungan? Nah, jika belum tahu, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lingkungan dulu ya. Nah, apa sih itu lingkungan? Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Nah, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjelaskan lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Nah, dan yang mempengaruhi itu adalah alam itu sendiri, dan kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup yang lainnya. 12 o'clock midnight. Lingkungan hidup ini pun terbagi menjadi dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Yang dimaksud yaitu biotik adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, mikroba-mikroba kecil, dan lain sebagainya. Sedangkan abiotik ini adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda yang tak hidup, seperti air, udara, tanah, iklim, dan lain sebagainya. Amazing! Manusia dan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, di mana terdapat hubungan timbal balik yang dinamis. Nah, manusia ini mempengaruhi lingkungan hidupnya. Dan sebaliknya juga, manusia dipengaruhi juga oleh lingkungan hidupnya. Perubahan lingkungan hidup dan akan menyebabkan perubahan perilaku manusia, di mana manusia akan beradaptasi dengan kondisi yang baru. Nah, sebaliknya juga, perubahan perilaku manusia dapat menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup ini. A few moments later. Nah, setelah tadi kita mengetahui apa itu lingkungan dan komponen-komponennya apa saja, tentunya kita sudah mengetahui kan lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Jadi seperti kebun atau hutan, kolam, perkebunan, pokoknya semuanya yang ada di dekat kita itu bisa jadi lingkungan. Lingkungan rumah kita sendiri pun kita bisa juga dibilang dengan lingkungan hidup, di mana di sana kita bisa, di halaman rumah kita bisa menanam bunga, menanam pepohonan, dan itu termasuk lingkungan hidup. Nah, selanjutnya setelah tadi saya menjelaskan tentang lingkungan, di sini saya akan menjelaskan yang lebih detailnya, yaitu dengan judul saya yaitu tentang ekosistem, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu ekosistem itu, bagaimana sih ekosistem itu, dan apa sih sangkut pautnya dengan perkebunan yang tadi ini, yang di belakang saya ini. Nah, saya akan menjelaskannya. Ekosistem ini adalah suatu sistem yang saling terkait antara organisme hidup dan organisme tak hidup atau lingkungan fisiknya. Nah, menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 2009, ekosistem adalah tentang kesatuan secara utuh, menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem ini dapat berupa ekosistem alami dan ekosistem buatan. Apa sih itu ekosistem alami? Nah, di sini saya akan menjelaskannya tentang ekosistem alami dulu ya. Ekosistem alami adalah ekosistem yang berbentuk secara alami tanpa campur tangan dari manusia. Dan sedangkan ekosistem buatan itu sendiri adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh tangan manusia sendiri dan dengan tujuan tertentu. Contoh dari ekosistem alami ini adalah sungai, hutan, mangrove, danau,
Nah, itu tuh adalah termasuk dari ekosistem alami yang diciptakan tidak dari campur tangan manusia ya. Nah, sedangkan ekosistem buatan yaitu contohnya seperti waduk, kolam, perkebunan, dan lain sebagainya. Nah, dimaksud dari ekosistem buatan ini adalah ekosistem yang campur tangan manusia, yang dicampur tangan manusia. Seperti waduk. Waduk kan itu dibuat oleh manusia kan, digali dan membuat waduk. Dan sedangkan seperti perkebunan, seperti ini tadi perkebunan jambu biji merah ini. Nah, ini adalah termasuk dari ekosistem buatan dikarenakan orang yang membuat perkebunan ini, bukan dari alami, ya kan? Nah, selanjutnya setiap ekosistem ini baik alami, baik dan ataupun buatan tersusun atas komponen biotik dan abiotik. Ternyata lingkungan dan ekosistem itu saling terkait. Nah, ternyata di ekosistem ini ada biotik dan abiotik juga loh. Dan kedua komponen ini yaitu saling berinteraksi dan mempengaruhi. Nah, dan yang saya jelaskan sebelumnya tadi, pengertian bahwa abiotik ini adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba kecil. Nah, ternyata setiap komponen biotik ini memiliki peranan tertentu dan yang menyebabkan kehidupan di dalam ekosistem menjadi seimbang. Peranan tersebut berhubungan dengan cara makhluk hidup mempengaruhi kebutuhan makanannya. Oleh sebab itu, suatu ekosistem yang baik cenderung dia terdapat dari berbagai makhluk hidup yang beragam. Sedangkan yang komponen abiotik adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda yang tak hidup. Nah, contohnya tadi kan seperti air, udara, iklim, dan tanah, ya kan? Nah, ternyata keberadaan faktor abiotik ini sangat menentukan sebaran dan kepadatan oleh organisme di dalam satu daerah. Dan hal ini berkaitan erat dengan sumber-sumber kebutuhan makhluk hidup seperti kemampuan adaptasi terhadap faktor-faktor lingkungan ya. Di sini contohnya saja adalah itu saling ketergantungan antara komponen seperti biotik dan abiotik. Nah, dalam perkebunan ini ternyata ada juga saling ketergantungannya. Karena kita bahas ekosistem tadi, karena pastinya ada ketergantungannya kan. 2,000 years later. Nah, faktor abiotik merupakan penyokong kehidupan makhluk hidup yang dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kelangsungan makhluk hidup ini. Nah, yang pertama yaitu dari air dan mineral, yaitu berpengaruh pada pertumbuhan akarnya, di mana setiap tumbuhan pasti memerlukan air, karena jika tidak ada air maka tumbuhan itu susah akan bertumbuhnya ya kan, tidak ada pemasukan untuk makanannya. Dan kelembapan yang tinggi ini yaitu berpengaruh, yaitu mempercepat pertumbuhan. Ada juga kan yang tumbuhan-tumbuhan yang harus memiliki kelembapan yang tinggi, ada juga yang harus memiliki kelembapan yang rendah, tergantung dari tumbuhan itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu suhu, yaitu mempengaruhi kerja enzim, yang dimana yaitu suhu idealnya yang diperlukan untuk pertumbuhan yang paling baik adalah satu optimum. Nah, suhu ini sangat berpengaruh. Jika suhu dingin atau suhu yang panas, itu akan berpengaruh pada pertumbuhan dari tumbuhan yang ada yang kita tanam. Nah, yang terakhir yaitu tentang cahaya.
Nah, cahaya ini ternyata berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Karena di sini tumbuhan akan memerlukan fotosintesis, dan secara harfiahnya yaitu merupakan faktor dari pertumbuhan dari tumbuhan ini. Nah, seperti yang kita lihat sekarang ini pada perkebunan jambu biji merah. Nah, ternyata pada tumbuhan ini yaitu sangat memerlukan sumber air yang cukup. Nah, di mana agar tanaman ini tidak kering dan pertumbuhannya pun akan menjadi subur ketika tumbuhan ini akan cukup banyak airnya. Nah, ternyata sinar matahari pun sangat berpengaruh pada tumbuhan ini. Dikarenakan pada tumbuhan ini, yaitu pada tumbuhan jambu biji merah, sangat memerlukan fotosintesis, di mana fotosintesis ini pun diperlukan ada sinar matahari. Jika tidak ada sinar matahari, maka fotosintesis ini pun tidak berjalan dengan lancar. Nah, hal ini pun membutuhkan faktor abiotik yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan ini. Nah, ternyata hubungan antar komponen biotik dan abiotik ini memiliki hubungan yang sangat saling erat. Nah, di mana yaitu jika rusaknya atau hilangnya salah satu komponen dalam ekosistem ini akan menyebabkan berdampak besar terhadap makhluk hidup yang dirasakan oleh organisme akibat tidak adanya komponen yang saling berpengaruhi dalam tingkat toleransi organisme tersebut. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Nah, ternyata di sini ada beberapa macam-macam ekosistem. Nah, yang pertama yaitu adalah ekosistem alami. Apa sih itu ekosistem alami? Ekosistem alami ini adalah ekosistem yang ada secara alami dan karena itu bentukan dari alam tanpa campur tangan manusia. Nah, contohnya itu seperti hutan hujan tropis, hutan mangrove, sungai, dan laut. Nah, yang kedua yaitu ekosistem buatan. Apa sih itu ekosistem buatan? Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan ini mendapatkan subsidi energi dari luar, tanaman, atau hewan peliharaan, didominasi yaitu pengaruh manusia, dan memiliki keanekaragaman yang rendah. Nah, contohnya saja yaitu yang pertama adalah taman, perkebunan, sawah, waduk, bendungan, dan lain-lainnya. Nah, itu adalah contoh dari ekosistem buatan. Dan secara umum juga ekosistem ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada ekosistem darat atau terestrial dan ekosistem perairan yaitu adalah akuatik. Nah, apa sih itu ekosistem darat dan ekosistem perairan? Nah, ekosistem darat ini adalah sebuah ekosistem yang lingkup fisiknya berupa daratan, seperti hutan, ya kan? Hutan itu berada di ekosistem darat dikarenakan hutan tidak di perairan juga, ya kan? Nah, itu selanjutnya adalah ekosistem perairan. Ekosistem perairan ini apa sih? Ekosistem perairan adalah sebuah ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Nah, contohnya itu seperti apa sih? Contohnya itu seperti waduk, danau, dan itu merupakan adalah ekosistem perairan. Nah, di sini saya sekarang akan menjelaskan yaitu tentang perkebunan. Nah, di belakang saya ini adalah perkebunan jambu biji merah yang dekat dengan tempat tinggal saya sendiri. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa sih itu perkebunan. Nah, perkebunan ini adalah sebidang tanah yang ditanami berbagai macam tumbuhan yang tertentu oleh tangan manusia. Nah, ternyata ekosistem kebun ini adalah
contoh dari ekosistem buatan, karena perkebunan ini dibandingkan dengan ekosistem darat lainnya, yaitu dapat dilihat dari dalam jenis kepadatan tumbuhannya. Dan jenis tumbuhan ini yaitu bersifat seragam, yaitu monokultur. Sesuai dengan tumbuhan yang ditanam, yaitu yang sekarang ini adalah jambu biji merah. Later. Baiklah, sekarang ini saya akan menjelaskan tentang jambu biji merahnya sedikit ya, yaitu atau dikenal dengan jambu klutuk. Nah, seperti ini. Jambu ini yaitu berbentuk bulat dan dengan warna hijau. Dia ini berwarna hijau. Jika dia belum matang, dia akan berwarna hijau, dan jika dia sudah matang atau sudah masak akan berwarna kekuningan. Dan di sini yaitu banyak dagingnya yaitu berwarna merah jika sudah matang, tetapi jika dia belum matang akan berwarna putih. Dan ternyata jambu biji ini mengandung banyak biji. Dan jambu ini merupakan tanaman tropis yang diperkirakan berasal dari Brazil dan menyebar ke Thailand hingga ke Indonesia. Jambu ini merupakan tanaman perdu yang tumbuh tinggi sekitar 5-10 meter. Nah, seperti inilah bentuk dari jambu biji merah. Nah, kita bisa lihat yaitu jika jambunya berwarna hijau, ini tandanya belum masak. Dan ketika sudah matang yaitu akan berwarna kekuningan. Nah, di sini saya akan sedikit memetik ya. Nah, seperti inilah bentuk dari jambu biji merah yang ketika sudah masak. Dan jambu biji merah ini banyak mengandung dari vitamin C dan dipercaya dapat meningkatkan trombosit darah sehingga sering dijadikan terapi tradisional untuk penyakit demam berdarah. Dan ternyata buah ini juga dipercaya dapat berperan sebagai antioksidan, mengobati sariawan, melancarkan saluran pencernaan dan peredaran darah. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu sedikit tentang bagaimana sih dalam bidang apa sih manfaat dari menanam jambu biji merah ini. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan dalam aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi dari menanam jambu biji merah ini yaitu adalah yang pertama, para pemelihara atau yang menanam jambu biji merah ini akan mendapatkan keuntungan dan mendapatkan uang lebih banyak jika menanam jambu biji merah dari jambu-jambu biji yang seperti biasa. Soalnya jambu biji merah ini itu mempunyai harga lebih tinggi daripada jambu-jambu yang lainnya. Nah, sedangkan dari jambu biji dari aspek biologinya, dari aspek kimianya, di sini ternyata dari penanaman jambu biji merah ini dia memakai pupuk dari bahan kimia, yaitu bukan dari organik, tapi juga dimasukkan yaitu pupuk kimia. Nah, ternyata banyak aspek yang dapat dimanfaatkan dalam jambu biji merah ini. Dan juga ternyata dalam aspek sosialnya jambu biji merah ini itu bisa memanfaatkan sosialisasi dalam dari tetangga-tetangga. Kenapa begitu? Yang pertama adalah biasanya di tempat saya jika seorang sedang menanam sesuatu atau seperti perkebunan jambu merah ini, biasanya ketika manen mereka akan membagikan sedikit yaitu hasil dari panenannya untuk dibagikan ke warga-warga. Nah, di situ akan timbulnya sosialisasi dalam perkebunan ini, dalam memanfaatkan perkebunan ini. Nah,
tentunya sangat bermanfaat sekali ya ketika kita membuat atau menanam tanaman ini, dikarenakan yang pertama adalah mendapat keuntungan dan menaikkan taraf ekonomi penduduk-penduduk yang ada di sekitar di sini. 2 hours later. Di sini saya akan menunjukkan yaitu bagaimana sih bentuk dari perkebunan jambu biji merah. Nah, ayo seperti saya. Nah, ternyata di sini ada jambu yang agak mengkal ya, sudah agak masak. Karena apa saya tidak bisa memetiknya karena belum ada izin untuk memetiknya, karena saya sudah ada izin untuk belusukan saja sih ya kan. Nah, beginilah suasana dari perkebunan jambu biji merah. Nah, dari informasi dari pemilik perkebunan ini, ternyata perkebunan ini sudah ada pada tahun 2018 dan ini perkebunan ini ternyata sudah cukup lama ya, atau sudah ada 3 tahunan, 3 tahun atau 2 tahunan ya. Nah, jadi kita akan lebih dalam lagi, dan beginilah bentuknya dari pepohonan dan daun-daun oleh pohon jambu biji merah ini. Dan seperti inilah kondisinya. Baiklah, sampai di sini saja video tentang jambu biji merah yang telah saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Dan semoga juga saya akan bisa membuat video-video selanjutnya. Nah, baiklah. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.